Selamat datang di materi keempat, yaitu piutang wesel. Sebelumnya kita sudah membahas akuntansi untuk piutang dagang atau piutang usaha atau notes receivable. Nah, di sesi sekarang kita membahas akuntansi untuk piutang wesel. Piutang wesel ini bisa piutang jangka pendek, bisa piutang jangka panjang, sehingga penyajian di laporan keuangan bisa masuk ke aset lancar atau aset tidak lancar. Sama halnya dengan akuntansi piutang dagang, akuntansi piutang wesel juga akan pelajari pengakuan dan penilaian piutang wesel. Video terkait piutang wesel akan berfokus pada 4 pokok bahasan. Pertama, pengantar piutang wesel yaitu video kali ini. Kemudian pengakuan dan penilaian piutang wesel untuk wesel jangka pendek dan wesel jangka panjang. Selanjutnya, di akhir sesi kita akan membahas penyajian piutang wesel di laporan keuangan. Di akhir sesi kita juga akan bahas analisis kinerja perusahaan dalam pengelolaan piutang. Ketika kita membahas analisis piutang ini, kita tidak hanya membahas akuntansi piutang wesel saja, tapi juga piutang dagang atau piutang usaha. Video kali ini berfokus berhubungan dengan dasar-dasar piutang wesel. Di sini kita akan pelajari apa itu piutang wesel dan bagaimana piutang wesel bisa muncul. Selanjutnya kita akan pelajari materi bagaimana cara kita menentukan tanggal jatuh tempo dan menentukan besarnya bunga wesel. Notes receivable juga disebut sebagai promissory note. Promissory note atau piutang wesel merupakan janji dari pihak debitur secara tertulis bahwa dia akan melakukan pembayaran di waktu yang sudah ditetapkan di notes. Piutang wesel muncul karena perusahaan berikan pinjaman, atau ketika piutang dagang berubah menjadi piutang wesel, atau ketika customer melakukan pembayaran tapi dengan piutang wesel, atau ketika perusahaan menjual aset tak berwujud seperti gedung secara kredit dengan piutang wesel, atau ketika perusahaan melakukan transaksi pembelian secara kredit dengan piutang wesel ke customer tertentu karena customer tersebut memiliki resiko tinggi untuk difasilitasi pembelian barang dagang secara kredit dengan piutang dagang. Kita akan bahas satu-satu transaksi ini. Piutang wesel muncul ketika seorang atau perusahaan memberikan pinjaman, sehingga ketika transaksi berhubungan dengan pemberian uang untuk pinjaman, maka jurnalnya pasti notes receivable pada kas. Yang ini berarti perusahaan minjamkan uang kepada debitur dalam bentuk wesel, sehingga notes receivable bertambah di sebelah debit dan kas berkurang di sebelah kredit. Selanjutnya, piutang wesel muncul dari transaksi keterlambatan customer melakukan pembayaran piutang dagang atau jumlah yang dibayarkan masih kurang dari yang seharusnya dibayar. Contohnya, seorang customer tidak dapat membayar piutang dagangnya sesuai jatuh tempo. Kemudian perusahaan minta agar customer melakukan pembayaran sisanya melalui piutang wesel. Melalui cara ini, perusahaan dapat lebih mengikat pembeli untuk melakukan pembayaran berikutnya melalui promissory note atau piutang wesel. Jadi, ketika terdapat transaksi ini, maka perusahaan akan mendebit piutang wesel dan mengkredit piutang dagang. Transaksi berikutnya yang menyebabkan piutang wesel muncul adalah ketika customer melakukan pembayaran piutang dagang dengan piutang wesel. Hal ini berarti, dengan kata lain, customer belum membayar sesuai jatuh tempo piutang dagangnya tapi berlanjut ke piutang wesel. Berikutnya, piutang wesel muncul ketika perusahaan menjual aset tetap berwujud atau property, plant, and equipment. Contoh, perusahaan menjual gedung dan customer membayar secara kredit dengan piutang wesel. Oleh sebab itu, jurnalnya adalah notes receivable dan credit building. Notes receivable juga digunakan perusahaan untuk customer yang ingin beli barang secara kredit tapi kredit rating customer tersebut rendah. Atau dengan kata lain, perusahaan mengetahui bahwa customer tersebut berisiko untuk dikasih hutang. Perusahaan bisa mengetahui ini dari analisis keuangan customer, berita, atau dari pengalaman perusahaan dengan customer tersebut di mana customer sering membuat prestasi untuk melakukan pembayaran. Oleh sebab itu, perusahaan menyetujui pembelian kredit barang dagang tapi tidak dengan piutang dagang namun dengan piutang wesel. Sehingga contoh jurnalnya adalah. Sampai di sini kita sudah paham transaksi yang memunculkan piutang wesel. Tapi biasanya piutang wesel sering muncul karena transaksi peminjaman uang sehingga perusahaan sering menjurnal notes receivable pada kas. Dalam transaksi yang berhubungan dengan piutang wesel, terdapat dua pihak yang berutang dan yang memberi piutang. Bagi pihak yang beri piutang disebut payee, sehingga pihak ini yang akan melaporkan transaksi wesel sebagai notes receivable atau piutang wesel. Kemudian bagi pihak yang berhutang disebut payer, dan pihak ini yang akan melaporkan transaksi pinjaman dalam bentuk wesel sebagai hutang wesel atau notes payable.
Di akuntansi keuangan menengah 1, kita berfokus pada kelompok aset dan berfokus pada piutang wesel. Untuk utang wesel akan kita pelajari di mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Nah, pihak yang berhutang ini yang membuat wesel ini di mana dia berjanji bayar uang sejumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu seperti yang bisa kita lihat di slide ini. Di sini terdapat transaksi wesel yaitu 1 Mei 2020. Kemudian jumlah yang harus dibayar yaitu 1.000 pound sterling. Uang itu harus dibayar dalam jangka waktu 2 bulan sejak tanggal 1 Mei 2020. Seperti yang saya jelaskan tadi, pihak yang membuat wesel ini adalah debitur atau pihak yang berhutang yaitu Calhoun. Dan wesel ini merupakan promissory note di mana debitur berjanji untuk membayar 1.000 pound sterling dalam jangka waktu 2 bulan sejak tanggal wesel. Sejumlah uang itu harus dibayar kepada kreditur yaitu Wilma. Jadi jika kita lihat di sini, Wilma akan melaporkan transaksi ini sebagai notes receivable dan Calhoun akan melaporkan sebagai notes payable. Di wesel juga terdapat tingkat bunga kredit yaitu 12%. Walaupun tingkat bunga ini tidak ada penjelasan bunga 1 bulan atau 1 tahun, tapi pasti ini bunga 1 tahun. Jadi jika kita sering melihat tingkat bunga mungkin di bank atau lainnya dan disebutkan contoh 5%, 10% atau 12%, maka itu otomatis bunga 1 tahun. Ini harus kita pahami agar tidak ada pertanyaan lagi terkait bunga itu untuk 1 bulan atau 1 tahun. Berdasarkan informasi dalam notes ini, maka kita akan dapat info utama yaitu tanggal wesel, jumlah uang, dan tingkat bunga dan jangka waktu wesel. Nah, materi berikutnya kita akan membahas bagaimana cara kita menentukan kapan waktu jatuh tempo wesel. Jangka waktu wesel bisa dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun dan bisa juga dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun. Di wesel tadi kita dapat informasi tanggal wesel dan jangka waktu, yaitu 1 Mei 2020 dan jangka waktu wesel adalah 2 bulan. Untuk menentukan tanggal berapa jatuh temponya, caranya mudah yaitu dengan menghitung jumlah bulan sejak tanggal penerbitan wesel. Jadi 2 bulan sejak tanggal 1 Mei 2020 adalah tanggal 1 Juli 2020. Jadi kita hitung 1 bulan di bulan Mei, kemudian 1 bulan di bulan Juni sehingga itu sudah jalan 2 bulan, yang berarti jatuh temponya adalah 1 Juli 2020. Jika tanggal wesel adalah di akhir bulan, contohnya 31 Juli, dan wesel untuk jangka waktu 2 bulan, maka jatuh temponya adalah tanggal 30 September. Ketika wesel di tanggal 31 Juli, maka kita jelas tidak mengikut sertakan bulan Juli dalam perhitungan, dan kita langsung masuk di bulan Agustus yaitu 1 bulan. Kemudian bulan kedua adalah 30 September. Nah, 2 contoh tanggal notes di sini adalah tepat di awal bulan dan di akhir bulan. Pada praktiknya, jelas transaksi piutang bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak harus di awal bulan dan di akhir bulan. Bisa di tengah-tengahnya yaitu contoh tanggal 10 Mei, 12 Mei dan seterusnya. Nah, jika wesel tertanggal itu, maka perhitungannya jelas berbeda dengan yang sudah kita bahas sebelumnya. Ketika wesel di tanggal yang bukan awal dan akhir bulan, maka kita harus menghitung secara tepat berapa jumlah harinya untuk menentukan tanggal jatuh tempo. Dalam perhitungan ini, kita tidak mengikut sertakan tanggal wesel, tapi kita mengikut sertakan tanggal jatuh temponya. Jadi, jika wesel tertanggal 17 Juli 2020, maka tanggal 17 Juli ini tidak perlu diikut sertakan dalam perhitungan. Jadinya, kita tinggal kurangi jumlah hari di bulan Juli yaitu 31 hari dengan 17, sehingga di bulan Juli jalan 14 hari, kemudian di bulan Agustus ada 31 hari. Di sini total sudah 45 hari. Kemudian wesel itu kan untuk jangka waktu 2 bulan, berarti ini sama dengan 60 hari atau 61 hari. Kita gunakan 60 hari, berarti kita kurangkan 60 hari dengan 45 hari sehingga menghasilkan angka 15. Nah, angka 15 ini menunjukkan tanggal 15 di bulan September, berarti jatuh temponya adalah tanggal 15 September. Jangka waktu wesel juga bisa dalam bentuk hari. Dicontohkan disebutkan tadi 2 bulan sehingga kita konvertkan ke 60 hari. Tapi bisa juga jangka waktu tidak menyebut bulan tapi hari. Contoh langsung disebut 30 hari, 45 hari, atau 90 hari. Perhitungannya sama dengan di sini. Setelah kita sudah memahami cara menentukan tanggal jatuh tempo, maka sekarang kita mempelajari materi terkait dengan perhitungan bunga wesel. Untuk menghitung berapa bunga wesel, maka rumusnya adalah nilai nominal wesel atau face value of note dikalikan tingkat bunga 1 tahun dan dikalikan jangka waktunya dalam 1 tahun. Di sini dapat kita lihat syarat pembayaran wesel. Yang pertama adalah dengan nilai nominal 730, bunga 12% dan jangka waktu wesel adalah 120 hari. Maka untuk menghitung berapa bunganya, kita kalikan 730 dengan 12%.
dengan 120 dibagi dengan 360 hari, sehingga bunga 1 tahun adalah 29,20. Selanjutnya terdapat wesel dengan nilai nominal $1.000, bunga 9% dan jangka waktu 6 bulan, maka bunga 1 tahun adalah 1000 kali 9% kali 6/12 sehingga bunga 1 tahun adalah 45. Terakhir, terdapat wesel dengan nilai nominal 2000, tingkat bunga 6% dan jangka waktu 1 tahun, sehingga bunga per tahun adalah 2000 dikalikan 6% dikalikan 1 tahun, jadi bunganya adalah 120 untuk 1 tahun. Dari sini kita bisa lihat bahwa karena tingkat bunga adalah untuk 1 tahun seperti 12% untuk 1 tahun, 9% untuk 1 tahun, dan 6% untuk 1 tahun, maka perhitungan bunga di sini ya untuk 1 tahun. 120 harus kita bagi dengan 360 hari atau 365 hari sehingga menghasilkan bunga per tahun. Di contoh ini kita menggunakan 360 hari. Di contoh lain atau prakteknya bisa menggunakan 360 hari atau 365 hari. Kemudian ketika hitungan bulan, maka 6 bulan kita bagi dengan 12 bulan. Kita sudah selesai membahas materi konsep dasar piutang wesel. Materi selanjutnya terkait dengan pengakuan dan penilaian piutang wesel untuk wesel jangka pendek dan wesel jangka panjang.